Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, mengawali informasi pertama, perubahan status dari pandemi menjadi endemi merupakan salah satu upaya Indonesia mengatasi COVID-19 yang tengah mewabah. Menkes Budi mengatakan upaya ini perlu dipertimbangkan secara matang, sementara Menko Luhut menilai diperlukan peta jalan secara bertahap. Pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo dan para Menko. Presiden meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai pendekatan baik dari sisi ilmu pengetahuan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik dan tepat. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Cuma arahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Jangan terlampau banyak menggunakan murni misalnya pertimbangan sosial atau politik atau yang lain-lain. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai, transisi dari pandemi COVID-19 perlu dilakukan peta jalan untuk normalisasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan pengendalian virus dengan target hospitalisasi dan kematian tetap pada level yang rendah. Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai langkah awal diantaranya peningkatan cakupan dosis vaksinasi kedua dan juga booster, peningkatan kapasitas aktif case surveillance dan testing tracing, jaminan agar fasilitas respon kesehatan yang mumpuni. Pemirsa, situasi pandemi COVID-19 di tanah air semakin menunjukkan penurunan jumlah kasus harian dalam sepekan terakhir. Menkes Budi mengklaim beberapa provinsi telah memperlihatkan penurunan, namun masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang juga mengalami kenaikan. Pemerintah terus memantau konsistensi tren penurunan jumlah kasus dan hospitalisasi harian pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa selama sepekan terakhir terdapat beberapa provinsi yang sudah mencapai puncaknya dan memperlihatkan tren penurunan yang konsisten dalam 3 minggu berturut-turut, seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun beberapa provinsi yang masih mengalami peningkatan yakni Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan beberapa provinsi di Sulawesi. Dalam memutus rantai penyebaran tersebut, Menkes terus berupaya dalam mengakselerasi laju vaksinasi di Indonesia, khususnya bagi kelompok rentan. Kasus dan hospitalisasi harian sudah mulai melandai. Kami melihat beberapa provinsi sudah confirm terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun juga positivity rate-nya. Seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, NTB, itu sudah mulai menurun. Confirm ya, 3 minggu berturut-turut. Ada juga beberapa provinsi yang sudah mencapai puncaknya. Jadi sudah mulai melandai, sudah seminggu menurun, tapi kita masih menunggu konsistensi penurunannya dalam 2 minggu ke depan. Seperti daerah Jawa Barat, Jawa Timur, itu kami lihat Kalimantan Selatan itu sudah mulai melandai. Dan segera aku lihat akan menurun. Beberapa provinsi masih mengalami peningkatan, khususnya di Jawa, di Yogyakarta masih meningkat. Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, di Sumatera Utara juga masih meningkat, Pulau Riau sama Riau juga masih meningkat, kemudian beberapa provinsi di Sulawesi. Tapi secara agregat, karena provinsi-provinsi besarnya seperti DKI dan Banten itu sudah menurun, Jawa Barat, Jawa Timur sudah sampai di puncak,
dan Jawa Tengah juga sudah melandai. Saya rasa kedepannya dalam seminggu 2 minggu ke depan secara nasional akan turun. Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Jawa Bali selama 2 pekan, mulai 1 hingga 14 Maret 2022. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan jumlah wilayah dengan level asesmen 3 ini meningkat menjadi 320 kabupaten atau kota dari semula 118 di tingkat kabupaten kota. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara daring di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Koordinator PPKM luar Jawa Bali menyatakan, pemerintah kembali melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di luar Jawa Bali yang berlaku mulai dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2022. Pada periode kali ini, kriteria penerapan level PPKM adalah berdasarkan level asesmen situasi pandemi, serta ditambah dengan tingkat vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia dosis pertama. Perpanjangan dilakukan antara 1 sampai 14 Maret di luar Jawa Bali. Di PPKM level 1 ada di 63 kabupaten kota. PPKM level 2 di 205 menjadi 63 kabupaten kota. PPKM level 3 meningkat menjadi 320 kabupaten kota. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mulai 1 Maret pemerintah akan memberlakukan kebijakan karantina selama 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kebijakan ini berlaku bagi PPLN yang sudah divaksin COVID-19 secara lengkap dan yang sudah mendapat vaksinasi dosis lanjutan atau booster. Pemerintah akan memberlakukan kebijakan karantina selama 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis lanjutan atau booster. Kebijakan karantina selama 3 hari bagi PPLN ini mulai diterapkan pada tanggal 1 Maret 2022. Adapun beberapa persyaratan kebijakan karantina bagi PPLN yang datang ke Bali adalah sebagai berikut. Pada 1 Maret mendatang, pemerintah hanya akan memperlakukan karantina 3 hari bagi PPLN yang sudah vaksinasi lengkap dan juga booster. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang datang ke Bali dan direncanakan akan berlaku pada tanggal 14 Maret mendatang. Menko Luhut menambahkan, dipilihnya Bali sebagai lokasi uji coba proyek percontohan karena tingkat vaksinasi dosis kedua umum yang tercatat sudah lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jika uji coba di Bali berjalan baik, pihaknya akan memperluas kebijakan tanpa karantina di seluruh Indonesia sejak 1 April atau lebih dari 1 April 2022. PPLN yang datang harus menunjukkan pembayaran booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. PPLN yang masuk harus sudah divaksinasi lengkap atau booster. PPLN melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. Setelah negatif, PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes tetap diterapkan. PPLN kembali melakukan pre-test, PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing. Ini sebenarnya untuk keamanan kita bersama. Event internasional akan dilakukan di Bali selama masa uji coba tanpa karantina ini akan menerapkan ketentuan tes antigen tiap hari terhadap peserta tanpa keterkecuali. Selain itu akan dilakukan pencabutan kewajiban adanya sponsor penjamin untuk permintaan e-visa turis karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang akan masuk. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meyakini Indonesia memiliki potensi besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satu caranya dengan optimalisasi dan akselerasi keuangan syariah. Hal ini disampaikan Wapres saat memberikan keynote speaker dalam acara Forum Ekonomi Merdeka. Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Ekonomi Merdeka secara virtual
menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan untuk diarahkan pada penguatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif termasuk dukungan kepada pelaku UMKM. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan transformasi digital harus dapat direalisasikan dengan baik dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mengedepankan keadilan, inklusi, dan berkelanjutan harus tetap didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Wapres Ma'ruf Amin mengimbau agar setiap individu dalam situasi pandemi dapat beradaptasi dengan berbagai hal baru serta meningkatkan kompetensi diri agar dapat bertahan melawan masa sulit saat ini. Secara singkat, serangkaian agenda pemulihan ekonomi nasional ini harus dilaksanakan secara integratif, kolaboratif, dan inklusif, melibatkan peran serta aktif semua lapisan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengusaha besar dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, serta kalangan akademisi dan praktisi hingga individu. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk bergerak bersama, bangkit bersama, dan menjadi kuat bersama demi pulihnya perekonomian negara kita tercinta. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah memastikan WNI yang berada di Ukraina dalam keadaan aman di tengah eskalasi konflik wilayah tersebut. Meski demikian, jika kondisi memburuk, skenario untuk melakukan evakuasi telah disiapkan untuk dapat dilaksanakan segera. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Yuda Nugraha mengungkapkan, pertanggal 26 Februari 2022 sebanyak 153 orang WNI yang ada di Ukraina dalam kondisi aman dan juga sehat. Hingga saat ini juga telah dilakukan pemindahan WNI dari Ukraina ke wilayah yang lebih aman. Ada beberapa langkah pasca serangan di Ukraina yang telah dipersiapkan pemerintah RI bagi WNI yang ada di Ukraina. Di antaranya, pemerintah telah menyiapkan pesawat dan juga tim evakuasi apabila nantinya WNI tersebut sudah bisa dievakuasi dengan menggunakan jalur udara. Pemerintah RI juga telah menyiapkan tim konseling psikologis profesional bagi WNI. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI juga melakukan town hall meeting dengan WNI untuk memberikan update situasi di Ukraina dan meminta untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi saat ini. Upaya-upaya yang sedang ini kita lakukan adalah pertama memastikan titik safe house itu tetap aman, ya. Kita mengkomunikasikan dengan berbagai macam pihak mengenai titik tersebut. Kemudian kita sedang mengupayakan untuk melakukan evakuasi ke Polandia maupun ke Rumania. Kami memantau juga di Kiev, ya, sesama negara ASEAN, ya. Selain Indonesia juga ada Vietnam yang masih ada di Kiev, ya. Sedangkan kedutaan Malaysia kami melihat juga masih ada di Ukraina menuju ke Lviv saat ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kunjungi korban gempa di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Mensos berjanji untuk menyiapkan lumbung sosial untuk kebutuhan pokok warga. Gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang melanda Pasaman Barat, Sumatera Barat pada 25 Februari lalu menyisakan banyak kerugian material bagi para korban. Dalam peninjauannya, Mensos Risma hari ini secara simbolis memberikan bantuan logistik kepada para korban senilai 15 juta rupiah. Bantuan logistik diberikan kepada keluarga yang menjadi ahli waris korban meninggal dunia akibat gempa. Tak hanya itu, Risma juga mengatakan akan membuat lumbung sosial untuk persediaan makanan bagi para korban. Nah, nanti saya akan buat lumbung sosial namanya, Pak John, yang saya pikirkan kemarin. Nah, nanti itu simpanan ada di sini, kan, stok makanan, Pak. Pak Bupati sewaktu-waktu bisa digunakan, dia perintahkan keluar barang untuk makanan anak, kayak gitu. Jadi udah tenang, Pak Bupati ndak bingung mikir itu karena di sini udah tenang gitu. Itu. Risma berjanji akan segera menentukan tindakan selanjutnya usai pemeriksaan yang dilakukan oleh Kemensos Republik Indonesia.
Pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.